Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Wildan Hilmi dengan NIM 2004104. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang akuntansi dasar. Selanjutnya inilah rekan-rekan saya yang akan membantu menjelaskan tentang materi akuntansi dasar. Yang pertama ada Alika Audrey dengan NIM 2001769, yang kedua ada Hengki Fieri dengan NIM 2004020, lalu ada Lutfia Nazifa dengan NIM 2007188, Rini Ristiani dengan NIM 2009136, dan ada Siti Nadilatus dengan NIM 2007114. Selanjutnya akan disampaikan materi tentang definisi akuntansi yang akan disampaikan oleh Saudari Alika. Kepadanya saya persilakan. Saya akan menjelaskan apa itu definisi akuntansi. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan suatu keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan sumber informasi tersebut. Jadi kita bisa artikan, dasar akuntansi itu adalah suatu proses pencatatan atau penyajian data yang berhubungan dengan keuangan. Nah, manfaat dari adanya akuntansi adalah sebagai informasi yang menunjukkan kondisi keuangan dan hasil usaha dari suatu perusahaan untuk dapat digunakan oleh manajemen atau pihak lain sebagai suatu keputusan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Nah, selanjutnya ada proses akuntansi terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan pencatatan dan penggolongan, kedua ada pengikhtisaran atau peringkasan, ketiga ada tahapan pelaporan dan penganalisaan. Next, selanjutnya ada tahapan pencatatan dan penggolongan. Pencatatan merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan pencatatan terhadap transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen seperti bukti transaksi, misal nota, kwitansi, cek, dan lain-lain, ke dalam buku harian seperti jurnal yang tersedia pada perusahaan dengan cermat dan kronologis. Contoh, transaksi pembelian secara tunai dicatat ke dalam bukti transaksi seperti nota. Penggolongan merupakan suatu kegiatan pengelompokan transaksi keuangan perusahaan ke dalam akun buku besar. Contoh, transaksi penjualan secara tunai dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas dan digolongkan ke akun buku besar kas. Penggolongan pada tahapan pertama yang dilalui dalam proses akuntansi adalah 1. Menyusun dan membuat bukti-bukti transaksi, seperti contohnya ada kwitansi, nota, faktur, dan lain sebagainya. Kedua, pencatatan bukti-bukti transaksi tersebut secara berurutan sesuai waktu kejadian ke dalam jurnal umum maupun jurnal khusus. Ketiga, memposting setiap akun perkiraan ke dalam buku besar umum dan buku besar pembantu. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Alika. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Saudari Lutfia Nazifa. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya, 2. Pengikhtisaran atau peringkasan. Tahap peringkasan merupakan kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke akun buku besar ke dalam neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup akun buku besar, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Tahap peringkasan meliputi A. Menyusun neraca saldo, B. Menyusun jurnal penyesuaian dan kertas kerja atau neraca lajur, C. Membuat jurnal penutup, D. Membuat neraca saldo setelah penutupan. 3. Tahap pelaporan dan penganalisaan. Pelaporan reporting yang dimaksud adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, neraca, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tahap terakhir dari proses akuntansi ini adalah pelaporan dan penganalisaan, meliputi A. Menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. B. Menganalisa hasil laporan keuangan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.
Klasifikasi perusahaan. 1. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan kegiatan usaha di mana organisasi menjalankan operasinya di bidang menjual atau membeli jasa seperti kantor akuntan, bank, asuransi, salon, bengkel, tempat kursus, dan lain-lain. 2. Perusahaan dagang. Perusahaan ini kegiatan usahanya hanya membeli barang dan kemudian menjualnya kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuk atau melakukan pengolahan tambahan. Contoh perusahaan dagang: supermarket, Alfamart, toko, dan lain-lain. 3. Perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan kegiatan usaha di mana organisasi memperoleh bahan baku dari pemasok luar, kemudian mengolah bahan mentah atau bahan baku dengan melakukan proses perubahan dan memberi nilai tambah, sehingga menjadi barang jadi dan kemudian menjualnya kepada pihak lain. Contoh perusahaan manufaktur: perusahaan otomotif, pabrik tekstil, pabrik elektronik atau mesin, dan lain-lain. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Lutfiana Siva. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Saudari Rini Ristiani. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah pemakai akuntansi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pemakai akuntansi ini berasal dari pihak internal dan juga pihak eksternal, dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda dari sebuah organisasi. Pengguna informasi akuntansi ini adalah yang pertama pihak internal. Pihak internal yaitu pihak yang berasal dari dalam perusahaan. Contohnya, pemimpin perusahaan atau manajemen dan pemegang saham. Manajemen menggunakan informasi akuntansi ini sebagai dasar dalam membuat perencanaan, membuat kebijakan di masa yang akan datang, mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan yang dikelolanya, dan mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapainya. Yang kedua, pihak eksternal. Pihak eksternal merupakan pihak yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya, investor, kreditur, pemerintah, dan para karyawan. Yang pertama, investor. Investor membutuhkan informasi akuntansi ini untuk dapat menilai prospek usaha dari suatu perusahaan, bagaimana posisi keuangan perusahaan tersebut, sehingga dapat mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, kreditur. Kreditur membutuhkan informasi akuntansi ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah membutuhkan informasi akuntansi ini untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan dan untuk pengawasan pajak. Yang keempat, para karyawan. Para karyawan membutuhkan informasi akuntansi ini untuk mengetahui keberadaan perusahaan, karena karyawan berkepentingan atas kelangsungan hidup perusahaan dan jaminan sosial yang diberikan. Baik, selanjutnya jenis akuntansi. Akuntansi memiliki banyak jenis berdasarkan bidang spesialisnya, yaitu yang pertama ada akuntansi keuangan, merupakan bidang akuntansi yang secara khusus mempelajari tentang transaksi-transaksi keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen, yang merupakan bidang akuntansi yang mempelajari manajemen perusahaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan. Yang ketiga, akuntansi biaya, merupakan bidang akuntansi yang lebih khusus mengenai biaya produksi dan biaya-biaya lainnya. Yang keempat, akuntansi perpajakan, merupakan bidang akuntansi yang lebih khusus mengurusi perpajakan untuk meminimalisir pajak yang harus dikeluarkan dan dibayarkan perusahaan tanpa menyalahi aturan yang berlaku. Yang kelima, akuntansi pemeriksaan, merupakan bidang akuntansi yang berupa pemeriksaan atau pencatatan laporan akuntansi yang dilakukan oleh akuntan di luar perusahaan. Yang keenam, akuntansi anggaran, yaitu bidang akuntansi yang mempelajari penyusunan dana anggaran pemasukan atau pengeluaran dari perusahaan, kemudian membandingkannya dengan data yang aktual. Yang ketujuh, akuntansi pemerintah, merupakan bidang akuntansi yang mempelajari tentang penyajian data laporan keuangan lembaga pemerintahan. Yang kedelapan, akuntansi pendidikan, merupakan bidang akuntansi
yang khusus diarahkan ke pendidikan seperti pengajar akuntansi. 9. Sistem akuntansi, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan proses pembuatan prosedur akuntansi serta alat-alat pendukungnya. Dan yang terakhir, akuntansi internasional, yaitu bidang akuntansi yang mempelajari tentang masalah-masalah internasional seperti perdagangan internasional. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Rini Ristiani. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Saudari Lutfia Nasifah. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aktiva dan sumber dananya atau pasiva. Sehingga perubahan yang timbul karena adanya transaksi keuangan akan selalu seimbang. Untuk melihat keseimbangan ini dapat pula dibuat neraca. 1. Aktiva adalah harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang terdiri dari aktiva lancar, yaitu sumber-sumber yang dapat dicairkan dalam jangka pendek seperti kas, piutang dagang, perlengkapan kantor, persediaan barang dagang, biaya dibayar di muka, dan sebagainya. B. Aktiva tetap, yaitu aktiva yang berwujud dalam bentuk siap pakai dan berguna dalam jangka panjang seperti bangunan, kendaraan, peralatan kantor, mesin, tanah, saham, dan sebagainya. C. Aktiva tetap yang tidak berwujud, yaitu aktiva yang tidak memiliki wujud nyata seperti hak paten, franchise, goodwill, atau pinjam nama, dan sebagainya. 2. Pasiva. Pasiva adalah kewajiban dari suatu perusahaan kepada pihak ketiga atau kreditur atau pihak-pihak lain yang dinyatakan dalam satuan nilai uang terdiri dari A. Pasiva lancar, yaitu hutang atau kewajiban yang diharapkan dapat dilunasi dalam jangka pendek seperti hutang dagang, uang muka penjualan, biaya yang harus dibayar, hutang pembelian aktiva, dan sebagainya. B. Aktiva tidak lancar, yaitu hutang atau kewajiban yang tidak harus dilunasi dalam jangka pendek seperti hutang obligasi, hutang hipotek, yaitu hutang yang menjaminkan barang yang tidak bergerak, pinjaman gadai, dan sebagainya. C. Modal, yaitu merupakan bagian dari hak pemilik dalam perusahaan atau selisih antara aktiva dan hutang. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Lutfia Nasifah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siti Nadilatus. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi dalam laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan terdiri dari 4. Yang pertama adalah laporan neraca. Laporan neraca adalah unsur dari laporan keuangan yang memuat atau melaporkan mengenai posisi harta, hutang, dan ekuitas unit usaha pada tanggal tertentu. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan yang melaporkan tentang jumlah pendapatan dan jumlah beban serta saldo laba atau rugi yang dialami oleh unit usaha atau perusahaan selama suatu periode. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang melaporkan perubahan modal atau ekuitas unit usaha atau perusahaan selama suatu periode sebagai akibat adanya laba atau rugi, serta penambahan atau pengurangan investasi oleh pemiliknya selama periode tertentu. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas atau cash flow, yaitu laporan keuangan yang merangkum informasi mengenai arus kas masuk atau penerimaan dan arus kas keluar atau pembayaran untuk suatu periode dalam waktu tertentu. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Menurut Misal Suharli, pengertian siklus akuntansi adalah urutan transaksi, peristiwa, aktivitas, dan proses dari awal sampai akhir, dimulai dari awal seperti lingkaran yang tidak akan pernah putus. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Siti Nadilatus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hengki Fieri. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya siklus akuntansi terdapat beberapa tahap proses pengolahan data yang saling berurutan hingga menghasilkan suatu informasi keuangan. Siklus tersebut antara lain adalah pertama tahap pencatatan,
yang terbagi menjadi pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan. Misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya. Transaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu transaksi internal, yaitu suatu transaksi yang terjadi yang melibatkan hanya bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan saja, lebih menekankan perubahan posisi keuangan yang terjadi antara bagian yang ada dalam perusahaan. Misalnya seperti memo dari pimpinan kepada seseorang yang ditunjuk, perubahan nilai dari harta kekayaan karena penyusutan, pemakaian perlengkapan kantor, lebih tepatnya dibuat dan juga dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai bukti pencatatan atas kejadian-kejadian yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti penghapusan piutang usaha, pengalokasian beban, dan lain-lain. Lalu transaksi eksternal adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak dari luar perusahaan, seperti misalnya transaksi penjualan, pembelian, pembayaran hutang piutang, dan lain-lain. Lalu ada pencatatan dalam jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya dengan menunjukkan rekening yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan sebelum dibukukan ke buku besar harus dicatat terlebih dahulu dalam jurnal. Oleh karena itu, buku jurnal sering disebut sebagai buku catatan pertama. Lalu yang selanjutnya pemindah bukuan ke buku besar. Posting atau pemindah bukuan adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Karena itu buku besar hampir sama dengan akun. Perbedaannya hanyalah pada penyebutannya. Lalu yang kedua adalah tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pembuatan raca saldo atau trial balance. Raca saldo adalah suatu daftar yang berisi kumpulan seluruh jenis nama akun beserta total saldonya yang dibuat dan diurutkan secara sistematis atau urut sesuai dengan golongan dan kode akunnya yang bersumber dari buku besar perusahaan pada perusahaan tertentu. Manfaat neraca saldo antara lain adalah dapat memudahkan melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. Ketika jurnal buku besar yang dibuat dengan benar sebagai dasar penyusunan neraca saldo, maka jumlah total angka kolom debit dan kredit yang muncul di neraca saldo akan menunjukkan jumlah saldo yang balance atau sama. Dengan demikian, neraca saldo dapat dianggap benar. Lalu penyusunan neraca saldo bermanfaat sebagai sumber pembuatan kertas kerja dan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Lalu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atau adjusting entries adalah buku atau daftar yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu dilakukan penyesuaian agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Tujuan jurnal penyesuaian adalah memisahkan biaya yang sudah menjadi beban pada suatu periode akuntansi dengan yang belum. Lalu memisahkan pendapatan yang sudah menjadi hak dan yang belum menjadi hak. Berikut adalah akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu beban yang masih dibayar di muka, beban yang dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, penghasilan yang diterima di muka, perlengkapan atau bahan habis dipakai, penyusutan aktiva tetap, dan pembetulan kesalahan. Lalu selanjutnya adalah neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan adalah untuk mengetahui bahwa saldo semua akun pada buku besar mengalami perubahan posisi seimbang debit dan kreditnya. Jika tidak seimbang perubahannya, kemungkinan ada suatu kesalahan dalam menginput data. Lalu ada perhitungan laba rugi. Laporan laba rugi menggambarkan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan usahanya dan jenis-jenis beban yang harus ditanggung perusahaan. Jadi laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi.
Lalu selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan adalah sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan, di mana dengan analisis tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keuangan dapat mengambil suatu keputusan ekonomi. Lalu ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang menutup semua akun nominal dengan cara memindahkan ke akun ikhtiar laba rugi untuk kemudian dipindahkan ke akun modal. Tujuannya yaitu untuk menghitung laba rugi untuk periode yang bersangkutan dan memisahkan transaksi pendapatan dan beban tahun tertentu dengan tahun berikutnya. Selanjutnya adalah pembuatan neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup adalah daftar saldo yang digunakan untuk memastikan bahwa buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Prosedur ini merupakan langkah terakhir dalam suatu periode akuntansi setelah ayat jurnal penutup dimasukkan. Semua akun beserta saldo dalam daftar saldo penutup harus sama dengan akun dan saldo di neraca pada akhir periode. Lalu ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal pembalik dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudara Hengki. Itulah presentasi dari kelompok 6 tentang materi akuntansi dasar. Apabila dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom komentar atau bisa melalui WA Group. Sebagai penutup, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.